Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak At di Dimni Channel. Kali ini Pak At akan membahas ya atau bersama-sama atau sharing informasi berkaitan dengan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun pelajaran 2022-2023 untuk sekolah penggerak ya yang akan diterapkan di kelas 7 ya kalau di tingkat SMP. Kebetulan Pak Ad bertugas di tingkat SMP ya di fase D ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih ya yang sudah like dan subscribe ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat diri Pak sendiri ya. Dan Bapak Ibu guru mungkin yang masih terus belajar dan bersama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing ya. Dan sebagai wadah untuk peningkatan untuk memaksimalkan ya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Dan jika ada perbedaan persepsi ya, mohon kiranya ditulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita selanjutnya ya. Oke, kita akan langsung membahas satu persatu ya, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka terutama di tingkat SMP atau fase D ya. Nah, pertama Pak akan awali dengan karakteristik kurikulum Merdeka ya. Yang pertama adalah kurikulum ini ya fokus pada materi esensial ya. Jadi tidak banyaknya materi, tapi lebih pada pembelajaran yang mendalam ya, materi yang lebih mendalam ya, pada kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi ya, sehingga pembelajaran lebih bermakna ya, tidak terburu-buru dan menyenangkan pastinya ya, karena apa namanya pembelajarannya lebih apa namanya lebih ke kedalaman konten ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila ya atau P5 ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah fleksibel. Ya, fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan karakteristik peserta didik ya. Jadi nanti pembelajarannya juga dikaitkan dengan konseptual ya, dikaitkan dengan kondisi khas daerahnya ya atau karakteristik peserta didik atau di satuan pendidikan masing-masing wilayah ya. Kemudian yang keempat, CP atau capaian pembelajaran disusun per fase ya. Kebetulan sedang dibahas di sini, pembahasan di sini khusus untuk fase D ya. Oke, nggak apa-apa ya. Dan bukan per jenjang kelas sekarang ya. Nanti kalau yang SMA mungkin fasenya ya lanjut ya, fase E dan fase F ya. Dan SD itu fase ABC ya, dan PAUD itu fase pondasi. Oke, kebetulan di sini kita akan bahas khusus untuk fase D. Kemudian 5 ya, jam pelajaran JP disusun per tahun ya, bukan per minggu. Jadi nanti dikumpulkan dulu berapa dalam setahun itu berapa jam apa namanya minggu efektifnya ya, baru kemudian dilakukan berapa JP tiap mapelnya ya. Kemudian yang keenam, pendekatan pembelajarannya. Nah, silakan memilih, boleh tematik ya, boleh integrated ya, atau gabungan atau per mapel ya. Oke, seperti itu karakteristiknya. Kemudian hal yang berubah pada jenjang SMP terutama nih ya. Oke, di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah PPKN. Sekarang nanti akan berubah menjadi pendidikan Pancasila. Oke ya. Kemudian yang kedua, mapel informatika beda dengan TIK ya, menjadi mapel wajib ya. Jadi kalau informatika itu lebih luas ya. Jadi TIK itu bagian dari informatika ya. Jadi karena mungkin apa namanya dengan perkembangan teknologi ya, teknologi digital ya, maka mapel informatika menjadi mapel yang wajib dan wajib dikuasai oleh siswa maupun guru ya. Oke. Kemudian yang ketiga, prakarya menjadi mapel pilihan seni ya. Jadi seni prakarya itu menjadi bagian dari mata pelajaran seni ya. Oke, silakan guru prakarya yang biasa prakarya ya. Itu akan memilih apakah seni rupa atau seni tari dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang struktur kurikulumnya ya. Struktur kurikulumnya ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler di kelas ya, yang dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam CP ya.
Oke, nah gitu ya, yang tertuang dalam capaian pembelajaran ya. Jadi ini nanti kegiatannya itu ada dua ya, ada reguler maupun proyek ya. Jadi yang kedua adalah struktur kurikulumnya ada pembelajaran berbasis proyek ya, yaitu 25% ya. Jadi nanti kita hitung dari total peminggu efektif dalam setahun, 25%-nya adalah digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, anak-anak suka nih ya, anak full belajar untuk proyek untuk peningkatan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dilakukan secara fleksibel nih, baik secara waktu maupun konten, dan tapi tidak mengacu kepada capaian pembelajaran ya. Jadi tidak terintegrasi untuk mapel maupun materi ya. Oke. Kemudian, nah ini struktur kurikulumnya ya, asumsinya nih 1 tahun ya 36 minggu nih ya. Oke, bisa berbeda nih ya. Umumnya standarnya 36, bisa lebih atau kurang ya. Umumnya lebih ya. Untuk 1 jam pelajaran untuk SMP 40 menit. Oke, di sini ada beberapa mata pelajaran ya. Jadi mata pelajaran alokasi interkulier per tahunnya 72 ya, kemudian 20%-nya adalah 36 ya, totalnya 108 ya untuk PAI, untuk pendidikan Pancasila ya seperti ini, bahasa Indonesia ya. Oke, matematika ya. Dan IPA, IPS, dan ini beberapa pelajaran ini mulok ya. Nah, kebetulan di sekolah kami ada namanya mata pelajaran Leader in Me dan literasi ya, tambahannya atau bahasa asing ada Mandarin dan Jepang ya. Ini mulok ya, mungkin setiap sekolah masing-masing sumber pendidikan berbeda-beda ya. Oke, silakan ya. Oke, kemudian nah sekarang struktur kurikulum untuk gabungan ya interkulier dari proyek ya. Dari yang perhitungan tadi sebelumnya, yang ini yang pertama tadi kemudian dibuat jampel ya, dirubah ke dalam bentuk jam pelajaran. Pendidikan agama ada 3 jam ya, 3 jam ini 2-nya reguler ya di intra, 1-nya proyek ya. Nah, kita akan gabung nih nanti di jadwal intranya 2 jam ya, kemudian 1-nya proyek. Proyeknya nanti ada di beberapa, kalau sistem blok nanti dilakukan di beberapa hari tertentu ya, setelah terpenuhinya berapa tadi yang pendidikan agama 72 jam pelajaran ya dalam setahun ya. Kemudian 36 jam pelajaran untuk proyeknya nih, alokasi proyek ya P5 ya. Sehingga kalau totalnya 108 ya. Kayak begitu pula mata pelajaran yang lain ya. Nah, jadi pendidikan Pancasila juga 3 ya. 2 reguler, 1 proyek ya. Oke, di sini kelas 7-nya kebetulan ada kelas 7A, 7B, 7C misalkan ya. Ada sementara yang kelas 8, kelas 9 kebetulan sekolah kami baru memulai ya tahun ini, sekolah menggunakan mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Baru mengikuti pelatihan sekolah penggerak ya. Sementara kelas 8 dan kelas 9-nya masih kurikulum 2013 ya. Oke, jadi tapi pelaksanaannya hampir dibuat sama ya, tapi tidak ada penguatan Pancasila ya. Ini mengacu ke kurikulum 2013. Nah, sementara kelas 7-nya seperti ini ya, bahasa Indonesia juga ada 6 jam, 5 untuk 5 untuk reguler, kemudian 1 proyek. Sementara kalau di 2013 ini ada juga ya literasinya ya. 7 jam, 5 jam, biar sama, maksudnya 5 jam reguler, 1 literasi, dan 1 lagi proyek ya, sama ya, diambil. Perlakuannya dibuat sama ya, supaya nggak membingungkan ya. Boleh seperti itu, boleh lah ya, alternatif ya. Oke, nanti kita akan terus perbaiki namanya sambil berjalan ya. Namanya juga kurikulum baru ya, Merdeka ya, akan terus di train error ya, mana yang terbaik nanti sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan ya, terus sekolah masing-masing, dan karakteristik peserta didik di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian ada IPA ya, ini ada 5 jam ya, IPA terdiri fisika dan biologi ya, dan ada prakteknya ya. Oke, terus kemudian IPS ada 4 jam, 3-nya intra, 1-nya proyek. Bahasa Inggris 3-nya reguler, 1-nya proyek ya. PJOK 2-nya reguler, 1 proyek. Sementara seni ya, seni ini 1,5 ya, dan 0,5 proyeknya ya. Oke, seni rupa juga 1,5 reguler, kemudian 1-nya proyek ya, nanti akan diatur seperti mana ya. Oke, nah seperti apa nanti dibuat ininya? Ini kan gabungan antara interkulier dan proyek ya, total ininya ya, strukturnya ya. Nah, bagaimana kalau struktur untuk intra aja, reguler ya, di jadwal. Nanti di jadwal supaya mudah dibuat jadwalnya adalah nanti pendidikan agama 2 jam, seperti ya. Kenapa 2 jam bukan 3 ya? Satunya untuk proyek ya, nanti dialokasikan untuk
P5 ya, sesuai dengan tema-tema yang dipilih ya. Nanti akan di beberapa jadwal tertentu, di bulan-bulan tertentu akan ada full di hari-hari tertentu, kita melaksanakan full beberapa pelajaran ini melakukan proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila ya. Seperti itu 1 jamnya itu dikumpulkan dalam 1 hari ya. Oke, begitu pula Pancasila seharusnya 3 jam ya, satunya proyek. Bahasa Indonesia harusnya 6 jam, kemudian satunya proyek ya, matematika juga seperti itu, IPA dan lain-lain ya. Oke. Totalnya 37 jam dalam seminggu ya, sementara literasi di awal maupun di akhir kegiatan pembelajaran yang oleh wali kelas ya. Oke, ini mulok ya. Nah, ini dari mulai kerjasama dengan LIA ya, kemudian bahasa asing, kemudian konseling, leadership dan apa namanya? Leader ilmi dan literasi ya adalah kegiatan mulok ya, di setiap sekolah mungkin berbeda-beda, silakan ya. Nah, kemudian bagaimana ini? Ini adalah pengaturan untuk apa namanya? Pengaturan untuk dalam setahun ya, berapa minggu efektifnya ya. Sehingga kemudian ketahuan ya, dari sini kita hitung setiap minggu ya, ternyata total berdasarkan kalender pendidikan ya, berdasarkan kalender pendidikan. Oke, sebentar berdasarkan pendidikan ya. Oke. Oke ya, belajar berdasarkan kalender pendidikan yang Bapak Ibu atau bagian staf atau kurikulum ya, lokasi kurikulum yang sudah dibuat ya dalam setahun, berapa minggu kita buat, kemudian di-share setiap jam pelajaran ini ya, setiap jam pelajaran tadi ya, yang 2 jam, 2 jam, 2 jam, kemudian berapa ada sisa yang 25%-nya udah profil proyek penguatan profil Pancasila ya, proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, nanti di bulan-bulan tertentu nih di bulan September beberapa pelajaran dihilangkan karena dalam bentuk proyek ya. Ini tema satunya kita ambil kewirausahaan ya di bulan September ya. Kemudian nanti dilaksanakan disesuaikan ya. Ini ada nanti di bulan November akan dilaksanakan lagi P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya dengan tema ini bangun jiwa dan raganya ya. Kemudian di bulan Mei ya, di bulan Mei akan ada tema 3 ya, P5-nya ya. Dari total ini kita hitung ya, kemudian 25%-nya itu dihitung, kebetulan totalnya di kami sekolah ini ada 42 minggu ya. Oke, sehingga kemudian kalau 42 minggu 25%-nya ada 10 minggu untuk kegiatan P5 ya, sehingga terpenuhi ya. Oke, jadi untuk apa namanya intranya masuk ya semua ini, kemudian yang kegiatan proyeknya masuk ya di bulan-bulan tertentu ya. Setiap hari Kamis kita melakukan P5 ya. Oke. Nah, seperti ini jadi ini ya. Misalkan kalau di jadwal akan dimasukin ke dalam jadwal ya. Tadi PA itu cuma 2 jam ya di jadwal intranya. Sementara 1 jamnya nanti proyek ya. Itu nanti di bulan September. Kalau di bulan Juli mungkin seperti ini ya. Kemungkinan akan ada jadwal bulanan ya. Nah, disesuaikan dengan tadi ya. Yang ini ya, kebetulan nanti di bulan September akan ada P5 ya, di bulan November ada P5, kemudian di bulan Mei juga ada P5 ya. Jadi ada 10 minggu ya, di setiap hari Kamis kita akan melaksanakan namanya P5 ya. Untuk apa namanya kegiatan project ya. Oke. Nah, di sini sekarang ada di bulan September. Nah, di sini setiap hari Kamis untuk kelas 7 terutama yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya, kita akan mengadakan P5 ya. Di beberapa mapel akan dihilangkan ya, kecuali mapel yang tidak ada proyeknya ya tadi ya. Oke, nah setiap seperti ini contohnya ya. Boleh Bapak Ibu create, ini salah satu contoh aja ya, contoh alternatif aja. Nah kemudian apa pembelajaran berbasis proyek itu apa saja ya? Kebetulan di tingkat SMP ya, itu minimal diadakan pembelajaran proyek 3 kali dalam setahun ya. Sementara kalau di MI maupun SD 2 kali ya dalam setahun, karena hanya memilih 2 tema. Tapi kalau di tingkat SMP ya atau fase D memilih 3 tema dari 7 tema berikut ya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan. Kebetulan di sekolah kami ada 3 tema yang dipilih ya, itu Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, dan kewirausahaan ya, disesuaikan dengan karakteristik dan satuan pendidikan sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian bagaimana pengorganisasian pembelajaran ya, implementasinya ya. Nah, pengorganisasian pembelajaran itu artinya adalah cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang atau waktu ya.
beban belajarnya seperti apa, struktur kurikulumnya seperti apa, muatan mapelnya tadi ya, kemudian pengaturan waktu dan proses pembelajaran tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, berdasarkan keputusan Mendikbudristek nomor 56 garis miring M garis miring 2022 ya. Oke. Satuan pendidikan menyusun pembelajaran meliputi ada intrakurikuler ya, di jadwal biasa seperti biasa ya. Boleh sistem tadi sistem blok ya, sistem periodik boleh atau gabungan ya. Kemudian kokurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ya. Kemudian ekstrakurikuler ya di luar jam belajar kalau ekstra bisa seperti biasa ya. Seperti juga di kurikulum 2013 seperti biasa kalau ekstrakurikuler. Nah, oke ya. Terus kemudian bagaimana implementasi kurikulum 2013 untuk merancang pengorganisasian pembelajaran ya. Yang pertama struktur kurikulumnya ya. Itu ada intrakurikuler ya, kegiatan P5 maupun ekstrakurikuler ya tadi ya, yang mengulang kembali. Kemudian bagaimana cara pengelompokan programnya? Apakah secara tematik ya atau mapel atau kombinasi ya? Tematik dan mapel boleh silakan Bapak Ibu di sekolah masing-masing dipilih ya, terutama oleh wakakur kurikulumnya ya. Kemudian pemetaan program ya, jadwal pelajarannya ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah di awal-awal adalah dilakukan asesmen awal dalam menyusun jadwal pelajaran ya. Jadi sebelum jadwal pelajaran perlu dilakukan asesmen awal, yaitu bagaimana? Pertama pilihan jenis jadwal pelajaran ya, apakah sistem periode atau blok atau kombinasi ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ya. Sistem periode ini biasa ya, konvensional seperti biasa, kemudian blok ya ada beberapa ya ada semi blok juga ya, beberapa sekolah ya melaksanakan beberapa jadwal tertentu seperti tadi di hari Kamis itu full untuk project ya. Kemudian pelajaran lainnya dihilangkan dulu ya, karena sudah cukup waktu jam pelajarannya sudah totalnya ya. Kalau digabung dengan intrakurikuler dan project itu full ya. Oke. Kemudian mata pelajaran wajib dan pilihan yang akan dibuka apa aja ya. Wajibnya apa, pilihan seperti mulok tadi ya. Kebetulan sekolah kami ada namanya bahasa asing ya, Mandarin atau Jepang ya. Kemudian ada literasi, kemudian ada kegiatan sepenebet leader ini. Kemudian berapa jumlah guru per mapelnya? Nah ya, bagaimana ketersediaan gurunya? Ini juga perlu dilakukan assessment ya. Berapa jumlah ruangan yang digunakan? Nah ini juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah mengobservasi guru, yaitu strateginya, alat ajarnya, inovasi dalam pembelajaran seperti apa ya. Kesiapan guru untuk melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini ya. Nah kemudian berapa waktu efektif belajar dalam 1 jam pelajaran? Nah ini perlu diskusikan dengan melalui rapat kerja maupun dengan Bapak Ibu guru seluruhnya ya. Seperti apa ya. Nah, kemudian ini penjelasan tadi mudah-mudahan cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke ya. Terima kasih para siswa dan guru hebat pastinya ya. Selamat mengimplementasikan kurikulum Merdeka ya. Oke. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.